199 CWS Season 2 Part 108. Aku belum selesai bicara. Jangan memotong ucapanku. Bagaimana seorang istri akan menghormati suaminya, jika suaminya saja tak bisa menghormati perasaan istrinya? Dan Liora, apa dia tak berpikir, bahwa kamu pria dewasa dan sudah memiliki istri? Bahkan aku tinggal di rumah ini, dan dia tak meminta maaf karena telah membuatku marah ketika melihat kalian berada di satu tempat tidur yang sama. Pekik Clara. Bram menghela napas berat mendengar ucapan Clara. Jangan hanya melihat dari sudut pandangmu sendiri, tapi pikirkan jika dirimu ada di posisiku. Bagaimana perasaanmu? Aku menyayangi Bril dengan tulus, aku tak pernah melihat siapa Bril bagiku. Tak peduli dia anak yang kulahirkan atau bukan, aku sangat menyayanginya, ucap Clara sedih. Mata Clara memerah, seketika air matanya luruh, membuat Bram menghela napas panjang. Bram menarik tangan Clara, dia memeluk Clara dengan erat. Mungkinkah dia sudah keterlaluan? Lalu, apa yang harus dia lakukan? Percaya pada Clara atau Liora? Liora bahkan membela dirinya sendiri. Begitupun dengan Clara. Membuat Bram pusing saja. Kamu tak pernah percaya padaku, Bram. Terkadang, aku merasa kamu tak pernah mencintaiku, ucap Clara, kemudian semakin terisak. Lagi-lagi Bram menghela napas panjang. Bukan begitu. Aku hanya tak ingin ada pertengkaran di antara dirimu dan Liora. Aku hanya tak suka melihatnya. Aku ingin hubungan kalian baik-baik saja, ucap Bram. Clara melepaskan dirinya dari pelukan Bram, dia menatap Bram. Apa kamu pikir, aku senang bertengkar dengan orang lain? Apa kamu pikir, aku senang ditampar oleh orang lain? Tentu saja tidak. Tapi, aku tak bisa diam saja. Aku bisa gila jika aku terus memendam rasa kesalku, dan aku tak menyesal sudah menamparkan Liora. Terserah, jika dirimu ingin marah padaku. Aku tak peduli. Jika dirimu saja tak bisa membelaku di dalam rumah ini, itu artinya aku yang harus membela diriku sendiri. Tegas Clara dan akan melangkahkan kakinya. Clara berniat menjauhi Bram, tetapi lagi-lagi langkahnya terhenti ketika melihat Bril tengah melangkah mendekat ke arahnya dan juga Bram. Apa papi abis memarahi Mami? Mengapa Mami menangis? Tanya Bril. Bram terperangah, sontak dia melihat Clara dan Clara pun tengah melihatnya. Clara kemudian mendekati Bril, dia berlutut di hadapan Bril. Tidak, mengapa Bril belum tidur? Tanya Clara. Bril belum mengantuk. Bril dengar papi memarahi Mami, ucap Bril. Bram mengusap wajahnya ketika Clara menoleh dan menatapnya. Tidak, bukan marah. Mana pernah papi memarahi Mami? Papi tak pernah marah, dan Bril tahu itu kan. Ucap Clara mencoba memberikan pengertian pada Bril. Meski Clara sendiri tak yakin Bril akan mengerti atau tidak akan ucapannya. Yang terpenting adalah, Clara tak semakin membuat masalah menjadi berkepanjangan. Dia pun tak ingin Bril tahu bagaimana sikap Bram yang sebenarnya. Dia tak ingin membuat Bril ketakutan apalagi sampai membenci Bril. Clara sendiri tahu, bagaimana sikap Bram terhadap Bril, sikapnya begitu lembut dan manis. Bukan berarti Bram adalah seorang ayah yang munafik. Clara tentu mengerti akan hal itu. Karena setiap orang tua pasti menyayangi anaknya, dan tak ingin melukai perasaan anak-anaknya. Apalagi terhadap anak sekecil Bril. Salah jika mendidik anak dengan keras sejak dini, karena mental anak-anak tak sekuat orang dewasa. Anak-anak perlu belajar perlahan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Lingkungan yang sehat, akan membuat mental anak menjadi kuat dan anak menjadi tak takut menghadapi orang baru. Bahkan terkadang ada seorang anak yang takut bertemu orang lain, tetapi beruntungnya Bril tidak seperti itu. Bahkan, Clara amat ingat, ketika dulu setiap Bril melihat dirinya, Bril justru mengejarnya. Padahal, dulu Clara adalah orang asing bagi Bril. Namun, tak boleh juga orang tua begitu santai dalam mengasuh anak-anak,
karena anak-anak perlu pengawasan yang ekstra dari orang tua, di mana anak-anak yang tengah tumbuh dengan sejuta keingintahuannya harus mendapatkan perhatian lebih dari orang tua. Setiap orang tua harus bijak dalam mendidik anak-anak mereka, karena orang tua adalah panutan bagi anak-anak mereka. Jadi, mengapa Mami menangis? Tanya Bril, kemudian mengusap pipi Clara. Clara tersenyum. Tidak, bukan menangis. Mata Mami perih, ucap Clara. Benarkah? Tanya Bril ragu. Clara mengangguk, dia mengecup pipi Bril, membuat Bril tersenyum. Bril menyukai hal itu, di mana dia akan tersenyum ketika orang tuanya mengecup pipinya. Bril, bolehkah Mami bertanya? Tanya Clara. Iya, ucap Bril. Clara berdiri, dia menuntun Bril untuk duduk di tepi tempat tidur. Sementara itu, Bram hanya diam. Memperhatikan kedua kesayangannya itu. Entah pertanyaan apa yang akan Clara lontarkan pada Bril. Bram berharap, Clara tak menanyakan hal aneh-aneh pada Bril. Bram cemas, kepala anaknya itu tak dapat mencerna pertanyaan Clara. Tadi, Bril bicara dengan Aunty Liora. Iya, kan? Tanya Clara. Bril mengangguk, dia membenarkan ucapan Clara. Lalu, apa saja yang Aunty Liora katakan pada Bril? Tanya Clara. Bril menatap Clara, dia ragu mengatakannya pada Clara, karena tanpa sepengetahuan Clara, Liora sempat mengatakan agar Bril tak mengatakan apa yang Liora katakan pada siapapun. Liora mengatakan semua itu, tepat setelah Clara keluar dari kamar Bril. Tak apa, Bril bicara saja. Mami sempat mendengar apa yang Aunty Liora katakan. Hanya saja, Mami ingin mendengarnya dari Bril, ucap Clara seraya mengusap lembut kepala Bril. Aunty Liora mengatakan, Mami Clara merebut papi dari Mami Anita, ucap Bril. Bram terperangah, jadi apa yang Clara katakan tentang Liora adalah kebenaran. Pikirnya, bagaimana bisa Liora mengatakan semua itu? Bagaimana jika Bril menganggap Bram juga adalah seorang papi yang jahat? Bukan tak mungkin Bril berpikir bahwa Bram mengkhianati Anita. Meski mungkin anak sekecil Bril takkan memahami hal itu sekarang, tapi bukan tak mungkin pula apa yang Bril dengar dari Liora akan melekat di ingatan Bril, dan membuat Bril membenci dirinya juga Clara ketika pada akhirnya Bril dewasa dan mengerti maksud dari ucapan Liora. Sedangkan Clara menghela napas dan tersenyum. Lalu, apa lagi yang dikatakan Aunty Liora pada Bril? Tanya Clara, seraya kembali mengusap kepala Bril. Bril harus berhati-hati, karena Aunty Liora takut Bril disakiti oleh Mami. Aunty juga bilang, Mami akan mengambil papi dari Bril, ucap Bril. Bril anak sepolos itu, tentu dia akan mengatakan kejujuran dan Bram tak meragukan apa yang Bril katakan. Anaknya itu tak pernah berbohong dan dia percaya pada Bril. Bram bergegas mendekati Bril, dia berlutut di hadapan Bril. Bril, apa yang Aunty Liora katakan, jangan Bril pikirkan. Bril harus mendengarkan papi, ya. Papi dan Mami Clara sangat menyayangi Bril. Apa Bril pernah papi marahi? Ucap Bram. Bril menggelengkan kepalanya. Itu karena papi menyayangi Bril. Apa papi juga pernah melarang Bril untuk melihat foto Mami Anita? Atau papi pernah meminta Bril membuang foto Mami Anita di kamar Bril? Tanya Bram. Lagi-lagi Bril menggelengkan kepalanya. Itu karena papi pun menyayangi Mami Anita, karena dia Mami Bril. Lalu, apa Mami Clara pernah sekali saja menyakiti Bril? Ucap Bram, kemudian menatap Clara sekilas. Clara hanya diam, dia menunggu jawaban dari Bril. Sedangkan Bril menoleh, dia menatap Clara dengan lekat. 200 CWS Season 2 Part 109. Bril menoleh, dia menatap Clara dengan lekat, membuat Clara menjadi gelisah. Entah seperti apa respon Bril terhadap Clara. Bril kemudian tersenyum. Tidak, Mami Clara baik. Mami Clara Mami yang sangat baik, ucap Bril. Clara dan Bram saling tatap, keduanya pun tersenyum.
Clara senang mendengar jawaban Bril, begitupun dengan Bram. Bram merasa tenang karena Bril menganggap Clara mami yang baik. Itu artinya Clara memang mami yang tepat untuk Bril. Baiklah, jadi Bril mengerti bukan, bahwa apa yang dikatakan Auntie Liora tidaklah benar. Auntie Liora hanya merasa takut, tapi ketakutannya takkan pernah terjadi, karena mami dan papi sangat menyayangi Bril, ucap Bram. Bril mengangguk seraya tersenyum. Papi. Bril memekik ketika Bram tiba-tiba saja menggendongnya. Sudah malam, sudah waktunya Bril tidur. Papi akan antar ke kamar Bril, ucap Bram. Bril mengangguk, dia terkekeh ketika Bram terus mengecup pipinya di tengah langkah menuju kamar. Bril merasa tergelitik karena sikap Bram. Sesampainya di kamar Bril, Bram akan membawa Bril menuju kamar mandi, tetapi langkah Bram terhenti ketika Bril mengatakan sesuatu. Bril sudah sikat gigi, papi, ucap Bril. Bram menatap Bril. Benarkah? Tanya Bram. Bril mengangguk, kemudian membuka mulutnya dengan lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang sudah dia bersihkan sebelum pergi ke kamar Bram tadi. Good girl, ucap Bram kemudian mengantar Bril ke tempat tidurnya. Bram merebahkan tubuh Bril di sana. Tidur, ya, jangan lupa berdoa, ucap Bram. Bril mengangguk, dia tersenyum ketika Bram mengecup dahinya. Selamat malam, sayang. Papi akan tinggal, ya, ucap Bram. Lagi-lagi Bril hanya mengangguk seraya tersenyum. Bram mengganti lampu kamar Bril dengan lampu tidur yang lebih redup. Dia pun keluar dari kamar Bril dan bertemu dengan pengasuh Ana di depan pintu kamar Bril. Ana, tolong jaga Bril. Saya tak mau dia bertemu dengan Liora. Jika Bril bertemu dengan Liora, maka jauhkan Bril, jauh Liora. Buat saja alasan, dan jangan berikan Bril dan Liora kesempatan untuk bicara. Ucap Bram. Bram memperingatkan pengasuh Ana, kemudian pergi meninggalkan pengasuh Ana dalam kebingungan. Pengasuh Ana merasa bingung, mengapa Bram mengatakan semua itu. Mengapa Bram melarang Bril bicara dengan Liora. Pengasuh Ana tahu, Liora adalah adik Bram, yang artinya adalah tante Bril, tetapi sepertinya ada sesuatu yang tengah terjadi antara Bram dan Liora. Namun, entah apa masalahnya. Ana pun tak ingin terlalu ambil pusing. Dia hanya akan menuruti perintah Bram. Sementara itu, di tengah langkah Bram menuju kamar, Bram larut dalam pikirannya. Dia masih tak habis pikir pada Liora. Beruntungnya, Liora memutuskan pergi dari rumah itu dengan sendirinya. Dengan begitu, Bram tak perlu bersusah payah mengusir Liora dan tak harus menghadapi papinya kelak. Bram merasa kecewa pada Liora, karena Liora berani memperalat Bril. Tentu saja Bram tak bisa menerima hal itu. Jika saja Liora masih berada di dalam rumah itu, sudah jelas Bram akan memarahi Liora. Tak peduli siapa Liora bagi dirinya, jika Bram menganggap apa yang Liora lakukan salah, maka Bram akan menegur Liora. Bram membuka pintu kamarnya ketika sampai di depan pintu kamarnya. Bram melangkahkan kakinya perlahan mendekati Clara yang tengah merapikan gaunnya di depan cermin. Bram mendekati Clara, dia memeluk Clara dari belakang dan menghirup aroma tengkuk Clara. Maafkan aku, ucap Bram pelan, membuat Clara menghela napas. Clara melepaskan tangan Bram, dan berbalik. Clara pun menatap Bram. Jadi, kamu percaya padaku? Tanya Clara. Selalu, ucap Bram. Clara tersenyum sinis, apa katanya? Selalu. Yang benar saja. Bram bahkan sempat memarahinya. Pikir Clara. Mungkin, jika Bril tak mengatakan yang sebenarnya di depan Bram, Bram akan tetap marah padanya. Beruntungnya, Clara memberanikan diri untuk bertanya pada Bril. Pasalnya, dia pun ingin Bram mengetahui yang sebenarnya tanpa dirinya harus menjelaskan semua permasalahan dengan detail. Aku selalu percaya padamu, dan kamu tahu itu, ucap Bram seraya menatap Clara dengan lekat.
Aku harap begitu, dan aku juga berharap kamu takkan lagi mengedepankan emosimu terlebih dahulu ketika melihat sesuatu, karena apa yang kamu lihat, belum tentu yang terjadi sebenarnya, ucap Clara. Bram menarik Clara ke pelukannya, dia memeluk Clara dengan erat. Setelah merasa cukup, Bram melepaskan Clara dari pelukannya. Dia menggenggam tangan Clara. Apa makan malamnya masih berlaku? Tanya Bram. Clara tersenyum, dia pun mengangguk. Tentu saja masih, aku sudah susah payah memasak. Untukmu, ucap Clara. Bram tersenyum dan mengecup dahi Clara. Terima kasih, aku akan menghabiskannya, ucap Bram penuh antusias kemudian menuntun Clara keluar dari kamar. Sepanjang langkah Clara dan Bram menuju meja makan, Bram tetap menggandeng Clara. Bahkan ketika menuruni satu persatu anak tangga Bram tetap tak membiarkan tangan Clara terlepas dari gandengannya. Begitu sampai di meja makan, Bram melihat beberapa pekerjanya yang berdiri di sana. Bram menarik kursi untuk Clara, Clara pun duduk seraya tersenyum. Bram melihat ke arah para pekerjanya, Bram memberikan isyarat agar mereka pergi dari sana. Mereka pun pergi dari ruangan itu dan membiarkan Bram hanya berdua saja dengan Clara. Bram menarik kursi, dia pun duduk di dekat Clara, membuat Clara menoleh dan menatap Bram dengan bingung. Kenapa? Tanya Bram. Kursimu bukan di sini, ucap Clara. Lalu, tanya Bram seraya mengerutkan dahinya. Kursimu di sana. Clara menunjuk ke arah kursi yang biasa Bram duduki, dan hanya Bramlah satu-satunya penghuni rumah itu yang boleh duduk di sana. Bram pun tersenyum. Aku rasa, lebih manis ketika kita berdampingan seperti ini, ucap Bram seraya tersenyum. Clara pun tersenyum. Bram aneh sekali, dia menjadi begitu manis setelah memarahinya. Clara menghela napas cukup kasar, dia pun menggelengkan kepalanya dan Bram hanya tersenyum. Keduanya pun menikmati makan malam bersama. Waktu berlalu, makan malam sudah selesai. Bram dan Clara beranjak dari kursi masing-masing. Hei, Clara memekik, dia terkejut ketika tiba-tiba saja Bram mengangkat tubuhnya. Ses. Jangan berisik, nanti yang lain mengira aku tengah menganiayamu, ucap Bram pelan tepat di depan wajah Clara. Terlalu dekat, membuat Clara terkekeh dan mendorong kepala Bram. Peluk aku dengan erat, aku akan membawamu terbang, ucap Bram seraya terkekeh. Astaga, sejak kapan kamu bisa terbang? Seperti punya sayap saja, ucap Clara. Menaiki anak tangga, maksudnya. Tubuhmu ini lumayan berat. Karena itu, kamu jangan banyak bergerak. Aku takut, kita tergelinding di tangga, ucap Bram. Astaga. Ya sudah, kalau begitu turunkan aku. Pinta Clara. Clara menjadi cemas mendengar apa yang Bram katakan. Sudah jelas dia dan Bram akan mengalami patah tulang jika apa yang Bram katakan benar-benar terjadi. Tidak mau, aku akan tetap menggendongmu, dan membawamu ke atas, ucap Bram dan mulai melangkahkan kakinya. Bram tersenyum ketika menaiki anak tangga. Membuat Clara menahan tawanya. Jelas sekali wajah Bram terlihat tengah menahan sebuah beban besar. Hanya saja, Bram mencoba bersikap biasa saja, seakan dirinya memang kuat menggendong Clara menaiki anak tangga yang jumlahnya lumayan banyak untuk dinaiki ketika membawa beban cukup berat. Sesampainya di dalam kamar, Bram berniat menurunkan Clara dengan perlahan tetapi Clara justru melompat lebih dulu membuat Bram terkejut. Ses. Ada apa, Bram? Tanya Clara panik ketika melihat wajah Bram. Bram meringis, membuat Clara seketika menjadi cemas. Apa yang terjadi dengan Bram? Bersambung. Terima kasih dan sampai jumpa.